Di video kali ini, kita akan membahas teknologi paling ekstrem di planet ini, rudal paling berbahaya di dunia. Kita akan mengupas negara-negara dengan senjata luar biasa yang bisa mengubah peta dunia dalam sekejap. Semua berdasarkan data terpercaya, murni untuk edukasi. Siap? Mari kita mulai hitung mundur negara-negara dengan rudal paling mematikan di planet ini. Dalam lanskap geopolitik global, kekuatan dan pengaruh seringkali diukur dengan kemampuan teknologi suatu negara, terutama dalam bidang persenjataan. Daftar ini dimulai dengan raksasa militer dunia, Amerika Serikat. Negara ini telah lama menjadi yang terdepan dalam inovasi militer, dan kemampuan rudalnya merupakan bukti dari komitmennya terhadap keunggulan teknologi dan dominasi strategis. AS memiliki triad nuklir, sebuah landasan strategi pertahanan mereka, yang memberikan kemampuan untuk meluncurkan serangan nuklir dari darat, memastikan kemampuan pembalasan yang tangguh dan kredibel. Triad ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satupun serangan yang dapat melumpuhkan kemampuan nuklir negara tersebut. Laut, dengan kapal selam siluman yang berpatroli di kedalaman laut, siap meluncurkan muatan mereka jika diperlukan. Kapal selam ini hampir tidak mungkin dideteksi, memberikan lapisan pencegahan yang tak tertandingi. Dan udara, dengan pembom strategis yang mampu terbang ribuan mil dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Pembom ini terus ditingkatkan untuk membawa senjata terbaru dan tercanggih. Andalan mereka, Minuteman T, adalah bukti dari kemampuan ICBM Amerika. Rudal ini merupakan tulang punggung pencegahan nuklir berbasis darat AS. Adalah ICBM yang bisa menghantam target dengan presisi dan kecepatan yang tak tertandingi. Rudal ini menjalani peningkatan rutin untuk memastikan keandalan dan efektivitasnya. Di belahan dunia lain, dalam waktu kurang dari 30 menit, menjadikannya salah satu senjata tercepat dan paling responsif dalam inventaris AS. Kemampuan jangkauan global ini memberikan kemampuan pencegahan yang signifikan, membawa beberapa hulu ledak ke target berbeda sekaligus, memaksimalkan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh satu rudal. Teknologi MIRV ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencegahan nuklir AS. Dari bawah laut, kapal selam kelas Ohio beroperasi secara diam-diam, membawa sebagian besar persenjataan nuklir AS. Kapal selam ini dirancang untuk siluman dan daya tahan, menjadikannya platform yang sangat andal untuk pencegahan nuklir. Membawa rudal Trident 2D5 yang dikenal karena akurasi dan jangkauannya. Rudal ini merupakan landasan pencegahan nuklir berbasis laut AS. Masing-masing mampu membawa hingga 8 hulu ledak nuklir, memberikan kemampuan yang menghancurkan terhadap berbagai target. Fleksibilitas dan daya tembak rudal ini menjadikannya aset yang berharga bagi triad nuklir AS. AS juga memimpin pengembangan senjata hipersonik yang dirancang untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Senjata ini mewakili perbatasan baru dalam teknologi rudal, yang sangat sulit dicegat karena kecepatan dan kemampuan manuvernya yang ekstrem. Senjata hipersonik dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan strategis. Jaringan satelit S-Pierce mereka memberikan kemampuan deteksi rudal global yang tak tertandingi. Satelit ini merupakan komponen penting dari sistem peringatan dini AS. Bisa mendeteksi peluncuran rudal dari mana saja di dunia dalam hitungan detik, memberikan waktu berharga untuk peringatan dan respons. Data yang diberikan oleh satelit ini sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis. Semua sistem ini terintegrasi, dikoordinasikan oleh jaringan komando dan kontrol yang canggih. Integrasi ini memastikan bahwa semua elemen kekuatan militer AS dapat bekerja sama dengan mulus, menciptakan kekuatan pencegah paling canggih di dunia, yang dirancang untuk mencegah agresi dan melindungi kepentingan AS. Kekuatan pencegah ini didasarkan pada kombinasi teknologi canggih, personel yang terlatih, dan strategi yang kuat. Amerika Serikat bukan hanya soal jumlah rudal yang dimilikinya, tetapi juga soal kualitas dan kecanggihan teknologi yang mereka gunakan. Tapi soal dominasi teknologi dan kecepatan respons yang memungkinkan mereka untuk memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan kepentingannya di seluruh dunia. Kemampuan untuk merespons dengan cepat dan efektif sangat penting dalam lanskap keamanan global saat ini. Rusia, pewaris utama Uni Soviet, memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia. ICBM RS-28 Sarmat, dijuluki Satan II, mampu membawa hingga 16 hulu ledak dan menyerang target dimanapun di dunia. Rusia memimpin dalam senjata hipersonik, Avangard, Kinzhal, dan Zircon, yang sangat sulit dicegat.
Avangard misalnya, bisa melesat lebih dari 20 kali kecepatan suara dan bermanuver mendekati target. Armada kapal selam kelas Borei membawa rudal Bulava, memperkuat triad nuklir Rusia. Inovasi hipersonik Rusia menciptakan tantangan baru bagi pertahanan global. Dengan warisan Soviet dan teknologi mutakhir, Rusia tetap menjadi kekuatan rudal yang sangat diperhitungkan. Kombinasi pengalaman, infrastruktur, dan inovasi membuat mereka tetap di puncak. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi yang mencolok. Tiongkok telah berubah dari kekuatan regional yang fokus pada pertahanan dalam negeri, menjadi kekuatan yang kehadirannya semakin terasa di seluruh dunia. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada ekonomi dan politik, tetapi juga sangat terlihat dalam kekuatan militernya. Sekarang, Tiongkok menjelma menjadi raksasa militer global. Ambisi mereka tidak lagi terbatas pada wilayah perbatasan, tetapi mencakup kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia. Peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan, modernisasi peralatan, dan pengembangan teknologi baru telah memungkinkan Tiongkok untuk menantang dominasi militer tradisional. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari modernisasi militer Tiongkok adalah pengembangan rudal balistik anti kapal. Rudal-rudal seperti DF-21D dan DF-26 dirancang khusus untuk menargetkan kapal induk musuh. Dengan jangkauan ribuan kilometer, rudal-rudal ini bisa menghancurkan kapal induk, aset militer paling berharga, dari jarak yang sangat jauh. Kemampuan ini secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di laut, terutama di wilayah Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat. Selain itu, Tiongkok juga menguji kendaraan luncur hipersonik DF-12, sebuah sistem senjata yang sangat canggih. Dengan kecepatan hipersonik, DF-12 sulit dideteksi oleh radar konvensional dan mampu menembus pertahanan udara canggih yang dirancang untuk mencegat rudal balistik. Kemampuan manuvernya yang tinggi juga membuatnya sulit diprediksi dan dicegat. Dalam hal kemampuan nuklir, ICBM DF-41, mereka memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai seluruh daratan Amerika Serikat. Lebih lanjut, DF-41 dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir, meningkatkan kemampuan penghancurnya secara eksponensial. Ini memberikan Tiongkok kemampuan pembalasan yang kredibel dan meningkatkan pencegahan nuklirnya. Kapal selam kelas Jin yang membawa rudal balistik JL-2 secara signifikan memperkuat kemampuan serangan kedua Tiongkok, memastikan bahwa mereka dapat membalas serangan nuklir bahkan jika pangkalan darat mereka dihancurkan. Keberadaan pangkalan kapal selam rahasia di Hainan dengan fasilitas bawah tanah yang luas dan terlindungi menandai keseriusan mereka dalam membangun triad nuklir yang lengkap dan kredibel, yang terdiri dari rudal berbasis darat, kapal selam, dan pesawat pembom. Investasi besar-besaran di bidang penelitian dan pengembangan, R&D, serta infrastruktur militer yang canggih, telah menempatkan Tiongkok di garis depan teknologi rudal global, memungkinkan mereka untuk mengembangkan sistem yang lebih akurat, lebih mematikan, dan lebih sulit untuk dicegat. Kini, Tiongkok bukan sekadar kekuatan berkembang dengan ambisi regional, melainkan pemain utama yang memiliki pengaruh signifikan di panggung militer dunia, dengan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dan menantang status quo. Prancis, dengan sejarah panjangnya sebagai pemain utama dalam urusan global, adalah kekuatan nuklir independen Eropa. Status ini bukan hanya simbol prestise, tetapi juga pilar utama dalam strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Prancis. Kemampuan nuklirnya memberikan pengaruh yang signifikan di panggung dunia, memungkinkan Prancis untuk mengambil sikap independen dalam berbagai isu internasional. Strategi pertahanan Prancis menekankan pencegahan strategis lewat laut dan udara. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan kemampuan Prancis dalam merespons setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya, dengan penekanan pada fleksibilitas dan kemampuan untuk beroperasi secara mandiri. Hal ini mencakup investasi besar dalam teknologi canggih dan pelatihan personel militer. Elemen kunci dari kekuatan ini adalah 4 kapal selam kelas Le Triomphant yang selalu berpatroli di lautan dunia. Keberadaan mereka yang konstan memastikan kemampuan Prancis untuk melakukan pembalasan nuklir jika diperlukan, sebuah komponen penting dari doktrin pencegahan. Setiap kapal selam membawa rudal balistik M51 dengan jangkauan lebih dari 10.000 km. Jangkauan yang luas ini memungkinkan kapal selam untuk beroperasi di area yang luas, meningkatkan kemampuan bertahan mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat mencapai target potensial di seluruh dunia.
Rudal M51 sendiri adalah keajaiban teknologi, mampu membawa hingga 6 hulu ledak nuklir independen. Kemampuan IRV, Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, ini meningkatkan efektivitas setiap rudal, memungkinkan untuk menyerang beberapa target dengan satu peluncuran. Yang penting, seluruh sistem ini, dari kapal selam hingga rudal dan hulu ledak, dikembangkan dan diproduksi di Prancis. Kemandirian ini memberikan Prancis kontrol penuh atas kemampuan nuklirnya, tanpa bergantung pada negara lain untuk teknologi atau pemeliharaan. Selain komponen maritim, komponen udara juga memainkan peran penting. Jet Rafale, pesawat tempur multiperan canggih, adalah tulang punggung Angkatan Udara Prancis. Rafale dipersenjatai dengan rudal jelajah nuklir ASMP-A, memberikan opsi serangan yang fleksibel dan responsif. Rudal ini memungkinkan Prancis untuk merespons krisis dengan cepat dan efektif, memberikan lapisan tambahan pada kemampuan pencegahan nuklirnya. Kekuatan nuklir Prancis sepenuhnya di bawah komando nasional, yang berarti bahwa keputusan untuk menggunakan senjata nuklir hanya dapat dibuat oleh Presiden Prancis. Kontrol ketat ini memastikan bahwa penggunaan senjata nuklir hanya akan terjadi dalam keadaan yang paling ekstrim. Yang penting, kekuatan nuklir Prancis beroperasi terpisah dari NATO. Meskipun Prancis adalah anggota NATO, ia mempertahankan kendali independen atas persenjataan nuklirnya, yang mencerminkan komitmennya terhadap kedaulatan nasional. Strategi ini menegaskan kedaulatan Prancis dalam urusan pertahanan dan keamanannya. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa Prancis bersedia dan mampu membela kepentingannya sendiri, bahkan jika itu berarti mengambil tindakan secara independen. Keberadaan kekuatan nuklir yang kredibel meningkatkan status Prancis sebagai kekuatan besar di dunia. Ini memberikan pengaruh diplomatik dan kemampuan untuk membentuk peristiwa global, serta melindungi kepentingan nasionalnya. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan persenjataan nuklir negara lain, seperti Amerika Serikat atau Rusia, kualitas dan kemandirian teknologi Prancis sangat mengesankan. Investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan memastikan bahwa Prancis tetap berada di garis depan inovasi pertahanan. Prancis membuktikan bahwa kekuatan pencegah yang efektif tak harus bergantung pada jumlah hulu ledak yang besar, tetapi pada keandalan, inovasi, dan kemampuan untuk memberikan respons yang kredibel dan menghancurkan jika diperlukan. Ini adalah landasan strategi pertahanan Prancis memastikan keamanan dan kedaulatan bangsa di dunia yang tidak pasti. Inggris, sekutu terdekat AS, mengandalkan satu sistem pencegah 4 kapal selam kelas Vanguard. Setiap kapal selam membawa rudal Trident 2D5 sama seperti milik AS, tapi hulu ledaknya buatan Inggris. Setidaknya satu kapal selam selalu berpatroli, memastikan kemampuan serangan balasan setiap saat. Operasi Relentless telah berjalan tanpa henti sejak 1969, bukti komitmen mereka. Inggris sedang membangun kapal selam kelas Dreadnought untuk menggantikan Vanguard. Kolaborasi erat dengan AS membuat sistem ini efisien dan andal, meski jumlahnya terbatas. Model pencegahan Inggris mengandalkan efisiensi, keandalan, dan kemitraan strategis. Dengan fokus pada kekuatan laut, Inggris tetap menjadi kekuatan nuklir yang kredibel. Korea Utara, meski teknologinya tertinggal, menjadi ancaman global karena sifat rezimnya yang tak terduga. Mereka telah menguji ICBM Hwasong-19 yang secara teoritis bisa mencapai AS. Ketidakpastian soal kemampuan hulu ledak mereka menambah efek pencegahan. Uji coba rudal yang provokatif dan pengembangan sistem baru, termasuk rudal kapal selam, menunjukkan ambisi besar mereka. Kombinasi teknologi dan niat agresif menjadikan Korea Utara titik panas keamanan dunia. Itulah 6 negara dengan teknologi rudal paling berbahaya di dunia, dari Amerika hingga Korea Utara. Teknologi ini bisa melindungi, tapi juga menghancurkan. Penting bagi kita untuk memahami dan mendorong perdamaian, bukan ketakutan. Kekuatan sejati ada pada kebijaksanaan untuk tidak menggunakan senjata ini. Tulis di komentar, negara mana yang paling mengejutkan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.